Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Jambi, Bapak Haji Slamet SPD MPD. Yang saya hormati Ibu PP kami, Ibu Desmarini MPD. Pada hari ini saya Desra Mahesa Putra, CGP Angkatan 9 Kota Jambi, akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik bersama salah satu rekan saya dari SDN 96 Kota Jambi, yaitu Ibu Muharni. Beliau adalah guru kelas 6 di sini. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching. Sebelumnya saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Muharni di kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap observasi. Baiklah, untuk demikian saya akan mulai saja, Bu Muharni ya, kegiatan kita hari ini. Apa kabar Bu Muharni? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Bu Muharni ya. Bu Muharni, saya minta waktunya sebentar dalam kegiatan kita hari ini. Bahwasanya Bu Muharni akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu Muharni ya. Sebelum Bu Muharni melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita melaksanakan kegiatan pra-observasi dulu Bu Muharni ya, biar kita tahu apa yang akan dilaksanakan besok Bu Muharni di saat pembelajaran di kelas ya, Bu Muharni ya. Baik Bu Muharni, tujuan dari supervisi ini adalah kita akan melakukan tahap pra-observasi di kelas. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas, Bu Muharni ya, agar kedepannya tahu apa saja yang akan dinilai dan diperbaiki kedepannya. Baik Bu Muharni, dari Bu Muharni saya akan memberikan pertanyaan. Jika berkenan Bu Muharni untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama Bu Muharni ya, apa nih tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Bu Muharni? Ya baiklah Pak, di sini saya membuat RPP. Di dalam RPP ini ada tujuan pembelajaran yang saya buat. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Kemudian siswa mampu membuat rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga yaitu siswa mampu membuat percobaan. Nah, dari percobaan tersebut, siswa akan mempresentasikan sifat-sifat perbedaan sifat-sifat dari rangkaian seri dan paralel tersebut. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Bu Muharni lakukan besok ini terkait dengan materi rangkaian listrik Bu Muharni ya. Baik Bu Muharni ya. Mudah-mudahan besok apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini semuanya bisa terlaksana baik dengan anak-anak, terutama Bu Muharni juga bisa menyampaikannya ya, dengan lancar gitu. Baik Bu Muharni ya. Dari Bu Muharni sendiri, area apa nih yang akan dikembangkan dan apa yang akan dicapai dari area pengembangan dari Bu Muharni? Nah, di sini ada area pembelajaran yang akan saya kembangkan. Di sini saya menemukan ada siswa yang ketika dalam pembelajaran itu mereka itu banyak vakum, tidak aktif. Gitu ya. Jadi kalau ditanya dia diam itu Pak. Gitu ya misalnya. Jadi kurang aktif dalam pembelajaran ya. Berarti Bu Muharni ini ingin mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memang ada interaktif antara guru dan siswa gitu ya. Baik Bu Muharni ya. Kemudian ada lagi tidak Bu Muharni pengembangan yang akan dicapai selain daripada itu? Ini kita akan membuat pembelajaran lebih aktif, komunikatif, serta anak-anak ini dibuat untuk lebih berani untuk bertanya. Jadi anaknya sebelumnya masih pemalu apa gimana nih? Takut ya? Takut salah. Takut mengumumkan pendapat, takut salah. Di situ ya. Baik, dari area yang akan dikembang tersebut, kira-kira strategi apa nih yang akan disiapkan oleh Bu Muharni agar tujuan pembelajaran serta area pengembangan itu bisa dicapai? Jadi di sini Pak ada beberapa strategi yang akan saya buat. Yang pertama itu
saya akan menyiapkan media pembelajaran berupa video-video yang lebih menarik. Video ya. Nah, kemudian akan saya lanjutkan dengan membuat LKPD. LKPD ya. LKPD kemudian games. Oh, games. Jadi membuat anak lebih aktif. Untuk lebih tahu kan. LKPD. Jadi Bu Mani akan menerapkan media pembelajaran berupa video tadi ya, kemudian juga LKPD ya, LKPD kemudian mengintegrasikan game dalam pembelajaran ya. Selain itu mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, itu tentu saja ya. Karena setiap anak ini mempunyai perbedaan karakter yang berbeda. Mungkin ada yang suka membaca, mengamati gambar, atau dia lebih dominan menulis. Jadi mereka kadang-kadang dalam berdiskusi itu kurang bisa mengungkapkan pendapat. Jadi mungkin mereka itu suka menulis. Jadi bisa menerapkan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi. Baik. Berarti strateginya sudah Bu Mani pikirkan dan juga sudah persiapkan ya, video, LKPD, kemudian pembelajaran berbasis game dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik Bu Mani ya. Bagus sekali strategi yang dipersiapkan oleh Bu Mani ini. Saya yakin apabila ini benar-benar diterapkan, tentu saja pembelajaran itu akan memiliki dampak yang lebih bagus lagi, Bu Mani ya. Nah, apa nih kegiatannya akan dilaksanakan nih, Bu Mani? Besok bisa dilaksanakan, Pak. Besok ya? Baik. Insya Allah nanti malam akan saya siapkan media pembelajarannya, video kan, buat LKPD, kemudian materi-materi ajarnya. Tentu saja merevisi RPP juga. Iya, merevisi RPP yang sudah. Baik, Bu Mani, terima kasih untuk percakapan praobservasi ini. Besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Saya izin menampingi Bu Mani dalam kelas besok, Bu Mani ya. Siap, Pak. Baik, besok kita observasi Bu Mani dengan pembelajaran dan strategi yang telah Bu Mani siapkan. Bu Mani ya, terima kasih banyak Bu Mani ya. Sampai ketemu besok. Ya, Bu Mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kepada ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak ibu hari ini? Tepuk semangat. Iya, untuk lebih semangat lagi kita menyanyikan lagu nasional ya. Satu nusa, satu bangsa ya. 1, 2, 3, 4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersama. Iya, terima kasih anak-anak atas semangatnya pagi ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Nah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan paralel. Yang kedua,
siswa bisa atau anak-anak ibu bisa membuat rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, setelah kalian membuat rangkaian seri dan paralel, kalian bisa membuat percobaan dan mempresentasikan rangkaian tersebut di depan kelas, atau bisa menjelaskan kepada teman-teman, ini loh hasil rangkaian seri kami, ini loh hasil rangkaian paralel kami. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada pelajaran, apakah kalian melihat televisi malam tadi atau pagi tadi? Melihat berita apa ya yang sering muncul? Atau isu-isu apa ya yang sering ada di TV sekarang? Tentang apa? Coba Aga nonton apa tadi pagi? Atau semalam? Pagi nggak sempat nonton ya? Malam tadi? Berita apa Aga? Apa? Amel? Berita Palestina ya? Apa yang Amel lihat di berita tersebut? Banyak-banyak anak-anak yang kelaparan. Terus apa lagi, Nak? Banyak anak-anak yang meninggal. Akibat apa itu? Akibat apa? Bom ya. Akibat bom ya. Maka kita harus hidup prihatin ya. Kita harus saling tolong menolong. Bisa enggak diri kita yang sampai ke Palestina? Enggak kan? Bagaimana cara kita menolongnya? Berdoa ya. Nah, di sana itu ada bom, terus rumah-rumah dibom. Juga berdampak apa? Akibatnya apa? Banyak rumah yang hancur, terus banyak listrik mati kan? Jadi tidak ada penerangan. Nah, maka listrik itu salah satu apa? Sumber energi yang sangat bermanfaat untuk apa? Penerangan. Untuk penerangan. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video tentang rangkaian seri dan paralel ya. Silakan anak-anak ibu mengamati video yang akan ibu tampilkan. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campur. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika menyalakan kedua lampu
bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika menyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bersama. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C.
karena lampu B dan C disusun secara seri, sedangkan lampu A menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan chopper 2, maka yang padam adalah lampu A. Lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali chopper 2. Namun, jika kita matikan chopper 3, maka semua lampu akan padam. Karena jika chopper 3 mati atau dibuka, maka akan menjadi kerannya terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkan kamu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Oke, anak-anak ibu, setelah kalian mengamati video tadi, apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Tentang apa? Tentang apa, nak? Iya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi, dalam rangkaian listrik itu ada dua, terbuka dan tertutup. Terbuka itu apa? Rangkaian terbuka. Artinya apa? Ayo, apa? Rangkaian yang tertutup. Kalau tertutup arusnya berarti apa, nak? Hidup atau mati? Hidup. Jadi kalau rangkaian tertutup itu berarti arusnya mengalir ya, atau hidup. Kemudian kalau rangkaiannya terbuka, artinya arusnya mati ya, atau tidak bisa mengalir pada lampu. Nah, kemudian dalam penyusunannya rangkaian listrik itu terbagi dua. Rangkaian apa? Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri. Siapa yang tahu tadi setelah mengamati video? Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar atau berderet? Sejajar. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik disusun secara berderet ya. Nah, tadi dalam video ada dijelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Siapa yang tahu apa kelebihan dari rangkaian seri? Rangkaian seri itu membutuhkan lebih sedikit atau lebih banyak kalau seri? Lebih sedikit. Kalau lebih sedikit artinya bisa lebih hemat ya. Kemudian jika lampu yang satu mati, maka lampu yang lainnya akan mati. Iya, pintar. Nah, sekarang ibu tanya, kalau di rumah kamu itu menggunakan rangkaian seri atau paralel? Lampu kamar, lampu ruang tamu, lampu ruang makan, lampu kamar mandi itu seri atau paralel? Apa, Sultan? Paralel. Kalau di rumah Sultan paralel ya. Kenapa paralel? Karena dia membutuhkan banyak kabel. Kemudian saklarnya satu-satu enggak? Ya, ada juga yang satu-satu, ada juga yang seri. Kalau di rumah ibu itu terhubung semua lampu. Jadi ibu jadikan satu rangkaian seri ya. Nah, kemudian ada juga kelemahan dari rangkaian paralel apa, nak? Rangkaian paralel itu membutuhkan banyak kabel, kemudian lebih banyak biaya ya. Kalau kelebihan dari rangkaian seri apa? Kelebihannya bisa apa? Bisa menghemat ya. Kalau paralel itu
lebih banyak membutuhkan biaya ya. Nah, setelah Ibu jelaskan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Terima kasih sudah membuat kelompok masing-masing ya. Nah, kelompok 1 Ibu namakan kelompok listrik, kelompok 2 seri, kelompok 3 paralel, kelompok 4 campuran. Nah, Ibu akan memberikan LKPD ini. Nah, kita akan membuat percobaan cara membuat rangkaian seri dan paralel ya. Nah, nih, ketua kelompoknya siapa? Dibuat nama kelompoknya ya. Satu orang saja yang menulis. Siapa yang menulis? Siapa menulis? Rama. Rama saja, Rama ya. Nah, ini kelompok seri. Nah, silahkan Ana yang menulis. Buat nama kelompoknya ya, Nak ya. Ini kelompok paralel. Nih, buat nama kelompoknya, anggota. Ini kelompok campuran. Nanti ini dibuka deh. Ya, buat namanya, Nak. Nah, anak-anak Ibu, coba kalian perhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, di situ ada nama kelompok. Tulis nama kelompok kalian ya, jangan sampai terlewatkan. Kemudian judulnya rangkaian seri dan paralel. Tujuannya, melalui kegiatan ini kita sudah mengamati video dan mengidentifikasi sifat rangkaian seri dan paralel. Kemudian nanti anak-anak Ibu silahkan membuat rangkaian seri dan paralel tersebut. Boleh Bu, kami mau rangkaian seri, boleh ya. Nah, kemudian kalian akan menjelaskan hasil dari kelompok kalian tersebut ya. Nah, sekarang silakan kalian buat sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kabelnya di sini. Ini sekelarnya sudah terhubung belum ini? Sudah ya. Nah, ini harus pas ya, Nak. Nah, nih, beritanya ini. Awas jangan sampai terbuka, nanti kalau jika dia terbuka dia tidak akan hidup lagi ya lampunya ya. Sudah bisa? Belum. Nah, mana yang putus, Nak? Ini harus dihubungkan di sini lagi ya. Nih yang putus nih. Kurang nyatu nih. Nah, kan? Ya. Nah, ini mungkin kurang nyatu. Kurang kuat ya, Nak. Ya, nanti ini enggak pasang lagi nih kan. Nih. Dibuka dulu, Nak. Ya, supaya percobaannya berhasil. Ini rangka. Berarti baterainya itu, Nak ya, yang kurang nyatu ya. Dia kalau sudah nyatu, dia akan hidup. Nah, tuh berhasil kan? Oke, bagus. Nah, Ibu, kalau sudah percobaannya, sudah bisa membuat rangkaian seri tadi ya. Ibu lihat tadi sudah banyak yang berhasil membuat rangkaian seri ya, karena kabelnya sedikit, jadi kalian membuat seri ya. Nah, kalau paralel itu membutuhkan banyak kabel. Nah, silahkan anak-anak Ibu mengisi isian LKPD yang Ibu berikan. Nah, sesuai dengan percobaan yang kalian buat tadi. Alatnya apa, bahannya apa, kemudian hasil kerjanya bagaimana. Ya, silahkan kalian berdiskusi, Nak. Ini diisi, Nak. Ini diisi ya. Nah, ini kan sudah kamu kerjakan. Susulan menjadi rangkaian paralel. Sudah disambung. Nah, amati tiap percobaan. Simpulkan hasil yang kalian buat dalam percobaan tadi. Nih, ya. Nih. Apa perbedaannya bentuk rangkaian seri dan paralel? Nyala lampunya bagaimana? Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok siapa? Nah, semuanya mau duluan ya, hebat. Nah, kalau semuanya mau duluan, Ibu punya pertanyaan. Sekarang siapa penemu listrik?
Listrik. Siapa? Michael Faraday. Oke, Michael Faraday. Nah, sekarang berarti kelompok campuran ya. Silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok campuran. Kelompok yang kedua ya, Ibu punya pertanyaan lagi ya. Ibu punya pertanyaan lagi. Siapakah penemu lampu pijar? Thomas Alva Edison. Oke, sekarang kelompok listrik silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan perbedaan bentuk rangkaian. Seri kabel intinya sedikit. Paralel kabelnya lebih banyak. Hal nyala lampu. Rangkaian seri. Satu mati, semua mati. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok listrik yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita lanjutkan kelompok seri. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi membuat rangkaian apa, Nak? Paralel ya. Silahkan maju ke depan. Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok seri ya. Bagus sekali hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok paralel ingin membacakan hasil presentasi kami. Sebutkan perbedaan bentuk rangkaian seri dan paralel. Bentuk rangkaian seri tersusun secara sejajar dan rangkaian paralel tersusun secara berurutan. Nyala lampu seri dan Oke, terima kasih kepada anak-anak yang presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, terima kasih, baik sekali. Hebat ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok listrik ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membuat rangkaian listrik di rumah. Kelompok seri, bagus sekali ya percobanya. Beri tepuk tangan untuk kelompok seri. Kelompok paralel, terima kasih, gambarnya sudah bagus ya. Nah, besok latihan lagi ya, supaya lebih bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok paralel. Nah, kemudian terakhir kelompok rangkaian campuran. Bagus sekali presentasinya ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok campuran. Nah, anak-anak ibu, sebagai refleksi hari ini, apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Tentang apa? Tunjuk tangan. Ayo, tentang apa? tentang Rangkaian seri ya. Kemudian apa lagi yang bisa didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Mengenai apa?
Percobaan membuat seri dan paralel. Oke ya, kemudian ada kelemahan dan kekurangannya. Jadi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa digunakan di rumah kamu masing-masing ya. Nah, apakah ada yang bertanya? Tidak ada, sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Ya, nah jika sudah paham, silahkan kalian simpan alat tulisnya. Ibu ucapkan terima kasih dan sebelum pulang kita berdoa ya. Oke anak-anak ibu, silahkan buku tulisnya atau peralatannya dimasukkan ke dalam tas. Berdoa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih atas semangatnya atau pembelajarannya hari ini. Sampai jumpa untuk besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sini dulu, kelompok listrik.